Orang yang paling bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya kita semua bisa menjadi orang yang paling bahagia. Amin. Mengapa demikian? Karena itu kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan kita, kalau mati masuk surga. Banyak orang Kristen cuma berpikiran kalau sudah jadi orang Kristen tidak usah takut mati masuk surga. Bukan cuma itu saudara. Tentu itu adalah janji Tuhan kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya di dunia sekarang ini kita menikmati kebahagiaan. Amin. Ayo kita baca dulu ayat ini ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang kekal diberikan. Tapi bukan hanya itu, Tuhan mau juga kita hidup dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan harta di sini, tapi hidup abundant, hidup yang full, hidup yang penuh dengan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Hidup yang benar-benar berguna, hidup yang benar-benar kita nikmati. Saudara pengen hidup yang demikian? Saya pengen, saudara. Hidup yang dengan limpah, in the fullness of life. Hidup yang full. Walaupun hidup kita di dunia ini cuma berapa puluh tahun. Tetapi walaupun cuma singkat, kata pengkhotbah, hidup yang sia-sia. Hidup yang singkat ini, tapi kita nikmati, kita lewati dengan penuh kebahagiaan. Dan saya berdoa kiranya sidang jemaat benar-benar menerima roh kebahagiaan itu. Roh sukacita itu. Coba kita mau lihat satu orang yang ketika saya baca dan renungkan surat-suratnya, maka saya pikir orang ini orang yang paling bahagia. Siapa orang itu? Tidak lain adalah Rasul Paulus. Mengapa saya berani katakan bahwa Rasul Paulus ini orang yang paling bahagia selain dari Yesus Kristus? Saya percaya Tuhan Yesus itu di dunia walaupun dia tahu dia akan naik ke atas kayu salib, tapi dia hidup dengan penuh sukacita. Bahkan dia berkata, aku ingin membagi sukacitaku kepadamu. Aku akan berikan itu. Jadi saya melihat Rasul Paulus ini orang yang paling bahagia pada zamannya. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena Rasul Paulus kalau saya renung-renungkan hidupnya, sebenarnya nggak ada kebahagiaannya. Kalau sudah membaca di 2 Korintus, waduh hidupnya itu susah, sorok ya. Nggak bisa menikmati dunia, nggak berlimpah-limpah secara harta, seringkali dibenci, mau dibunuh, berapa kali dirajam, berapa kali dikhianati dan seterusnya saudara. Tapi Rasul Paulus ini bisa menulis satu surat yang berjudul surat Filipi. Ini adalah surat yang paling bahagia. Meledak itu kebahagiaan Paulus di dalam surat ini. Nah, jadi saudara baca ya seluruh surat Filipi. Tapi saya mau ringkaskan melalui surat Filipi ini. Saya mau melihat bersama saudara. Apa sih sebenarnya rahasia sukacita Paulus ini? Kita mau coba untuk melihat lebih dalam. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kita. Sehingga kita juga bisa menikmati kebahagiaan. Yang pertama, Paulus berdamai dengan semua orang. Mengapa saya katakan demikian? Sudah bisa baca itu dalam Filipi pasal 1. Dia cerita sendiri. Bagaimana banyak orang yang memusuhi dirinya. Yang ingin membuat dia susah, dia sedih. Jadi rupanya saudara persaingan itu bukan hanya di dalam dunia dagang ya. Dalam dunia pelayanan bukan rahasia lagi, ada persaingan antara anak Tuhan, antara gereja, antara pelayan dan sebagainya. Ya kalau persaingan itu masih dalam batas hal-hal yang sehat untuk saling memacu diri, oke. Asal tidak hal-hal yang tidak sehat, fitnah dan sebagainya, berkeliaran, berterbangan di sana sini. Nah Paulus hadapi itu semua. Di penjara dia nggak bisa membela diri. Ada orang-orang yang mau mendiskreditkan Paulus, yang mau memfitnah dirinya. Dia katakan ada orang-orang yang ingin membuat dia susah, sedih, down dan sebagainya. Tapi kita melihat Paulus berkata, tidak apa-apa.
Tidak mengapa. Bagiku it's okay, nggak masalah itu. Biarkan mereka berbuat itu. Bagiku satu yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa Paulus ini benar-benar berdamai dengan semua orang. Walaupun banyak orang memusuhi dirinya, dia tidak menganggap itu musuh bahkan. Bahkan dia menganggap itu rekan ya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar mereka mau dengan cara apa. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan bagiku. Itulah kebahagiaanku, itulah sukacitaku. Makanya saudara-saudara, kunci yang pertama, kalau kita mau berbahagia, berdamailah dengan semua orang. Perhatikan saya pakai tanda kutip, berarti semua orang itu apa? Menyangkut mungkin orang-orang yang tidak senang kepada kita. Yang memusuhi kita, yang berkata-kata jelek tentang kita, yang memfitnah nama kita. Kita mau belajar berdamai. Orang kalau banyak musuhnya, semua dimusuhi, semua dianggap lawan, dianggap macam-macam, dia tidak akan bisa bersuka cita. Coba sudah renungkan ya. Kalau orang itu sama ini nggak cocok, sama itu nggak cocok. Ada orang-orang yang demikian. Sama ini bergaul nggak cocok, sama ini bertengkar, sama ini bertengkar. Mana ada bahagianya? Nggak ada. Dan itu bukan karakter Kristus. Kita harus belajar seperti Paulus, berdamailah dengan semua orang. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menyusahkan kita, yang ingin membuat hidup kita sengsara pun, kita bisa berdamai dengan mereka. Itu yang saya pelajari yang pertama. Dan itu adalah firman Tuhan. Coba kita lihat satu ayat sebelum saya beralih. Di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan sedapat-dapatnya. Usahakan semaksimal mungkin. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat Tuhan ingin hidup berbahagia, saya juga ingin. Mari kita belajar berdamai dengan semua orang. Yang kedua, menjaga hati dan pikiran. Saya mempelajari surat Filipi ini dan saya juga melihat beberapa komentari dari surat Filipi. Mereka semua berkata bahwa ternyata sukacita itu dengan pikiran itu mempunyai kaitan yang erat. Makanya di dalam kitab Filipi itu 10 kali kata pikiran itu muncul. Dan itu yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Pikiran dan perasaan Kristus itu harus menjadi pikiran dan perasaan kita. Atau saya balik, pikiran dan perasaan kita harus memiliki pikiran dan perasaan dari Kristus Yesus. Kalau pikiran dan perasaan kita benar, hati kita akan penuh dengan damai dan sukacita. Nah, coba kita melihat secara rinci. Pertama saya mau bicara tentang hati. Hati dan pikiran Kristus. Saya katakan bahwa perasaan itu bicara tentang hati. Hati Kristus dulu kita lihat. Nah, itu ditulis oleh Rasul Paulus, diuraikan di dalam pasal yang kedua. Dikatakan Kristus itu adalah pribadi yang rendah hati. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Saudara mau mengenal Tuhan, kita semua ingin mengenal Tuhan bukan? Kita belajar firman supaya kita lebih mengenal Yesus. Bukan lebih mengenal Yesus saja, tapi kita lebih menyerupai Yesus. Dan itu janji firman Tuhan bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan inilah yang perlu saudara dan saya ketahui bahwa Yesus itu pribadi yang sangat rendah hati. Tidak ada yang dia coba untuk banggakan. Walaupun dia adalah Allah pencipta semesta alam. Dia adalah kalam Allah itu. Yang dikatakan olehnya segala sesuatu dijadikan. Ketika dia tiba atau ketika dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dia tidak pernah sedikit pun membanggakan keilahiannya. Firman Tuhan berkata bahkan dia menjadi manusia dalam strata yang sangat rendah, grassroots. Kaum marginal. Jadi kalau kita mau belajar tentang Yesus, inilah yang kita pelajari. Siapa Yesus? Bagaimana dia? Bagaimana hatinya? Dia memiliki hati yang sangat rendah. Tidak sombong. Bukan direndah-rendahkan ya. Bukan hanya kita bisa merendahkan diri hanya secara luar. Tapi benar-benar Kristus itu hatinya. Benar-benar mengosongkan diri. Dalam bahasa Alkitab dipakai kata kenosis. Mengosongkan diri.
Saya yakin orang yang rendah hati itu orang yang bahagia. Sebaliknya orang yang sombong itu tidak akan bahagia. Dia akan merasa ini, merasa itu, orang tidak menghormati, ini, merasa harus beginikan, dan sebagainya lah. Tapi orang yang rendah hati, dia akan memiliki kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pikiran sekarang. Bagaimana pikiran Kristus? Coba kita baca ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Saya yakin ini gambaran dari pikiran Tuhan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pikiran Kristus. Kalau saya boleh simpulkan, pikiran yang positif. Benar, mulia, suci, adil, manis. Waduh, luar biasa ya, pikiran yang semacam ini. Beautiful mind, pikiran yang indah, pikiran yang selalu positif. Saya yakin pikiran yang demikian akan membawa hati kita penuh dengan sukacita. Sebaliknya kalau pikiran kita selalu negatif, terhadap orang negatif, terhadap ini negatif, terhadap itu negatif, ini negatif, wah susah. Tidak mungkin kita akan sukacita. Jadi menjaga hati dan pikiran ini juga salah satu faktor penting apabila kita ingin menjadi orang yang berbahagia. Ketiga adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Coba kita baca bersama-sama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Coba kita baca ayat yang ini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, jadikan ini rema dalam hidupmu. Apapun yang saudara hadapi, oleh Tuhan saudara pasti dapat melewati semuanya. Ini pengalaman Rasul Paulus. Dia berkata, semuanya aku sudah mengerti. Aku pernah menderita, aku pernah ini, aku pernah kekurangan, aku pernah kelimpahan. Dan aku sudah tahu caranya. Aku belajar dalam segala keadaan, aku mencukupkan diriku. Bukan hanya masalah ekonomi. Saya melihat ayat ini sebagai satu hati yang bersyukur dalam segala keadaan. Dan itu juga ini katakan oleh 1 Tesalonika, bukan? Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah senantiasa. Orang yang tahu bersyukur dalam keadaan atas atau di bawah, waktu terang, waktu gelap, waktu cerah, waktu mendung, dia akan selalu hatinya penuh dengan sukacita. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, sukacita Tuhan itu tidak terbatas dengan situasi dan kondisi. Bukan hanya ketika kita lancar, semuanya sehat, lalu kita bersukacita. Dan sebaliknya waktu kita sakit, waktu kita dalam masalah, kita lalu down. Bukan itu, susah. Sukacita adalah sukacita di dalam hatiku. Yang mengalir, sukacita Tuhan itu seperti mata air yang tak pernah kering. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Coba kita lihat ini, sederhana. Apa rahasia sukacita dari Rasul Paulus? Sebab dia memilih untuk bersukacita. Jadi kalau saya baca di dalam surat Filipi, ternyata sukacita itu juga pilihan. Kita mau bersukacita atau kita tidak mau bersukacita. Itu kadang tergantung diri kita. Coba kita baca ayat ini ya. Filipi 2, 17-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ini bicara apa? Ini bicara tentang mati syahid. Ingat bahwa Paulus waktu menulis surat Filipi ini dia ada di dalam penjara. Dia tidak tahu nasibnya. Dia bisa mati di penggal kepalanya atau dia bisa dibebaskan. Tapi dia sudah siap. Dia katakan meskipun aku harus mati, darahku seperti korban untuk ibadahmu. Bagaimana dia berkata? Aku bersukacita. Haleluya. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya, luar biasa.
Dia bahkan mengajak sidang jemaat, ayo lihat ini aku. Walaupun aku menghadapi kematian, aku tetap bersukacita. Sebab itu ayo bersukacita seperti aku. Bersukacitalah bersama dengan aku. Jadi Paulus benar-benar dia memilih untuk bersukacita. Haleluya. Saudara mau bersukacita, mau bahagia, pilihlah sukacita. Pilihlah kebahagiaan. Aduh Pak, situasi saya begini. Saya beritahu saudara, kalau saudara menunggu semuanya lancar, semuanya baik, semuanya oke, baru saudara, waktu itulah aku mau bersukacita. Saya mau katakan, no way. Mungkin waktu semacam itu susah untuk didapat. Semua lancar, semua gak ada masalah. Orang hidup di dunia ini selalu ada masalah. Makanya saya selalu berkata, ojo cari masalah, gitu loh. Kita gak cari masalah aja, kita banyak masalah kok. Apalagi saudara mau cari-cari masalah, ya salahmu dewe. Gitu. Makanya jangan tunggu semuanya lancar oke baru bersukacita. Tapi saya percaya di dalam Yesus, dalam keadaan apapun juga kita dapat bersukacita. Amin. Lalu kita mau memilih untuk bersukacita. Ayo kita mau memilih bersukacita. Oh haleluya. Saya masih ingat pengalaman saya sekian puluh tahun yang lalu. Tuhan berikan satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Ya, dalam pengalaman itu saya mengalami sukacita yang luar biasa. Saya masih ingat itu. Hati saya penuh dengan sukacita surgawi. Saudara tahu kenapa? Itu waktu saya masih kuliah, belum menikah. Saya punya pengalaman yang unik ini. Hati saya seolah-olah saat itu dipenuhi dengan sukacita. Seolah saya ingin tertawa. Semua orang ingin saya peluk. Ya, karena saya begitu sukacitanya. And the reason is very simple. Karena saya merasakan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Saya merasa begitu dekatnya Tuhan itu. Itu yang membuat hati saya bersukacita. Nggak tahu, itu pengalaman, ya saya katakan mungkin hal yang khusus ya. Tuhan izinkan. So kalau bicara tentang Tuhan menyertai kita, saudara tahu semua secara akal ya. Tuhan besertai kita. Tuhan beserta, saya percaya Tuhan beserta. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu benar-benar menyertai kita. Amin. Dalam suka, dalam duka, dia ada di samping kita. Haleluya. Kalau gitu buat apa lagi kita susah? Mari kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai penutup saya simpulkan apa sih rahasia kebahagiaan itu? Sederhana sebenarnya. Saudara, rahasia kebahagiaan itu yaitu ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara yakinlah dia menyertai saudara dan saudara bersukacita. Sukacita itu hanya kita dapati ketika kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Apapun keadaan saudara, kalau saudara tahu saudara sedang berjalan di dalam jalurnya Tuhan, saya mau katakan, ayo kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.